kiamat kecil bagi kita itu adalah kematian, saudara. Ya, jangan menunggu nanti kiamat besar akan datang loh. Kiamat kecil itu mati loh. Ya, mati. Jadi Hizkia dia merenung ketika dia sudah divonis mati. Jangan tunggu divonis dokter mati dulu baru saudara merenung. Amin. Tidak ada yang lebih pahit dan pedih bagi seseorang ketika saudara dia itu sedang dikatakan akan ya mati. Saudara, kalau hari ini Tuhan bilang sama kita, yang terpenting adalah apa dalam hidup ini? Minta Tuhan lempar semua dosa kita itu jauh-jauh. Hidup dalam pertobatan. Waktu kita hidup dalam pertobatan, itu yang menjadi jaminan. Makanya Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Jadi jangan nggak suka sama yang pahit-pahit, amin. Saudara, adakah Tuhan mendapati alasan untuk dia memperpanjang hidupmu di dunia ini? Saudara, biar Tuhan itu menemukan alasan di hidup kita. Karena kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Iya, hari-hari ini ya benar lagu ini berkata bahwa biar kerinduan hati kita tuh hanya pengen mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan di hidup kita. Seringkali kita nyanyi pinter, saudara ya, tapi apakah pujian itu sungguh keluar dari hati kita kepada Tuhan atau kita cuma sekedar nyanyi? Ya, makanya kalau nyanyi di gereja tuh hati-hati loh. Ya, tadi pujiannya juga berkata senada dengan surga. Benar nggak hidup kita ini senada dengan surga? Ya, atau kita cuma kadang-kadang kita nggak mikir. Tadi saya nyanyi lagu itu senada dengan surga. Nggak gampang loh senada dengan surga. Nggak segampang saudara nyanyi loh. Apakah hidup kita benar-benar senada dengan surga? Senada dengan kepentingan Tuhan? Atau kita hidup hanya bagi diri kita sendiri? Saya banyak merenung hari-hari ini, saudara. Kenapa? Saya melihat banyak orang-orang yang tiba-tiba di Instagram sehat-sehat, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Saya tuh banyak merenung hari-hari ini. Maksudnya hidup ini tuh, dan ketika kita menghadap Tuhan, jangan pernah bawa tangan hampa loh di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan gak tanya, hartamu berapa? Anakku sini. Depositmu berapa? Selama ini kamu kerja siang malam. Ya, mobilmu mereknya apa? Rumahmu berapa lantai? Tasmu merek apa yang kamu pakai di dunia? No, tidak. Tapi Tuhan akan tanya, apa yang kamu bawa di tanganmu? Saudara, sudahkah engkau hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi kehendak Tuhan? Ya, kita melakukan kepentingan dan kehendak Tuhan itu nggak harus kita sekolah Alkitab dulu atau jadi pendeta dulu. No. Uang yang kau pakai buat beli tas ratusan juta itu bisa kau buat melakukan kehendak Tuhan loh. Benar nggak? Lakukan pekerjaan Tuhan. Apa kek? Menabur dalam kekekalan, saudara. Jadi jangan bilang kita nggak ada apa-apa yang nggak bisa kita lakukan. Saya pengen kita hari ini baca, saudara, dari Raja Hizkia kita belajar. Ketika pada waktu itu Hizkia jatuh sakit. Lalu dia dinyatakan akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Di dalam ratapannya, mari kita buka Yesaya 38 ayat yang ke-9, saudara. Hizkia itu menulis sebuah karangan atau perenungan yang dia renungkan ketika Tuhan berkata dia akan mati. Yesaya 38 ayat 9 ditulis di sana, karangan Hizkia, Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya.
Ayat 10, aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan lagi melihat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ternyata saudara, memang pergumulan jiwa yang terbesar itu ketika orang itu diperhadapkan dengan kematian. Tapi sayangnya banyak orang itu tidak pernah merenung akan hal ini. Karena dia merasa dia sehat-sehat aja. Ya, kiamat kecil bagi kita itu adalah kematian, saudara. Ya, jangan menunggu nanti kiamat besar akan datang loh. Kiamat kecil itu mati loh. Ya, mati. Jadi Hizkia dia merenung ketika dia sudah divonis mati. Jangan tunggu divonis dokter mati dulu baru saudara merenung. Amin. Sekarang ini loh, renungkan, benar-benar renungkan. Loh benar, jangan pikir umur panjang kita ini saudara, sehat terus ya atau apa. Sehingga orang tuh sombong hidup tanpa Tuhan, tanpa pernah memikirkan kehendak Tuhan, tanpa pernah memikirkan rencana Tuhan atas hidupnya. Ada loh orang-orang tuh yang hidup tidak pernah mikir. Tapi saya percaya sini semuanya mikir, amin. Ya, apa yang saya lakukan bagi kehendak Tuhan? Hizkia merenung, dia bilang selebihnya Tuhan akan ya mengambil aku dan aku akan pergi ke pintu gerbang dunia orang mati dan aku akan dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tapi satu hal yang dia renungkan gini, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Ya, itu yang menjadi pergumulan bagi Hizkia saudara ketika dia divonis akan mati. Aku tidak lagi melihat seorang pun di antara penduduk dunia. 12, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutuskan nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong ya sampai pagi. Bayangkan saudara ya. Dikatakan seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Ayat 15 saudara. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Tidak ada yang lebih pahit dan pedih bagi seseorang ketika saudara dia itu sedang dikatakan akan ya mati. Saudara, kalau hari ini Tuhan bilang sama kita, minggu depan engkau akan mati. Berapa banyak yang siap? Ayo, jangan senyum-senyum. Anggaplah ini benar ya. Kalau Tuhan tanya loh, ya saya tuh kemarin juga dapat berita duka. Ada yang bilang, Bu Debi, ingat nggak bapak ini? Yang kemarin di persekutuan doa, yang ibu tanya, kalau Tuhan beri kesempatan hidup saudara, kalau disuruh Tuhan berdoa, saudara apa yang akan saudara doakan? Bapak itu angkat tangan saudara. Ya, dia bilang, saya Bu, saya akan meminta nomor 1 sama Tuhan, saya pengen hidup 100 tahun lagi. Terus saya tanya sama dia, Bapak kenapa mau hidup 100 tahun? Buat apa hidup 100 tahun Pak?
Ya enggak, pengen aja hidup 100 tahun. Saya jawab, ya itu kan kemauan Bapak, kalau kehendak Tuhan lain. Berapa minggu kemudian saya di WA, Bu, ingat nggak Bapak ini? Iya, dipanggil Tuhan, Bu, meninggal. Saya syok, saudara. Waduh, itu kan waktu itu ibu sempat nanya ya sama dia. Jadi kalau saya bertanya begini ya, mungkin ada yang benar juga. Saya tidak menakut-nakuti, saudara. Tolong renungkan ya, renungkan loh. Karena hidup ini nggak ada yang tahu, bener nggak ada yang tahu. Kalau Tuhan bilang minggu depan kita akan dipanggil, loh berapa banyak yang sudah siap? Berapa banyak yang belum siap? Apa yang akan kita katakan di hadapan Tuhan? Ya, Hizkia bilang, aku tertekan, pahit, pedih perasaanku, aku sama sekali tidak bisa tidur. Hizkia loh ini, sekelas Hizkia loh, waktu dibilang dia mau mati, pahit, pedih perasaannya dan dia tidak bisa tidur. Saya yakin juga kalau Tuhan bilang begitu, saudara pasti semua tidak bisa tidur toh? Halo, benar nggak? Ya, dia bilang begini ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan roh. Setelah roh itu tenang, maka jiwa juga ikut tenang dan tubuh juga akan tidur. Ya. Sesungguhnya ayat 17 dia bilang begini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Saudara, yang terpenting adalah apa dalam hidup ini? Minta Tuhan lempar semua dosa kita itu jauh-jauh. Hidup dalam pertobatan. Waktu kita hidup dalam pertobatan, itu yang menjadi jaminan. Makanya Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Jadi jangan nggak suka sama yang pahit-pahit, amin. Tadi malam kita makan sayur paria. Saya tawarkan semua nggak mau. Ini enak loh Bu, pahit makan loh. Enggak, pahit-pahit. Saya bilang yang pahit itu adalah mendatangkan keselamatan. Amin. Loh, sayur paria itu yang pahit baik, saudara. Saudara cuma suka yang manis-manis, makanya jadi diabetes. Tapi kalau makan yang pahit-pahit itu, ya, itu bagus bagi hidup kita. Ketika kita diizinkan mengalami yang pahit, saudara jangan langsung cepat-cepat ditengking dalam nama Yesus. Karena persoalan, tantangan hidup, semua yang pahit Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, agar kita ini banyak merenung, amin. Ya, merenung. Waktu Hizkia dibilang engkau mati, dia baru tersadar, baru dia merenungkan hidupnya. Ya, dan akhirnya saudara kita lihat Tuhan menjawab doanya. Kenapa Hizkia itu doanya dijawab oleh Tuhan, saudara? Kita lihat ayat yang di atasnya, ya. Ini kisah ketika Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita lihat Yesaya 38 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya juga mau bilang sama kita hamba-hamba Tuhan, kalau doakan orang, jangan dikasih PHP terus. Kita ini jadi pendeta jangan PHP, pemberi harapan palsu. Kita sudah tahu ini orang mau dipanggil Tuhan.
Tapi kita ngomong, ibu pasti sembuh, bapak pasti sembuh. Berdosa loh kau, bener. Saya waktu doakan Kiki Fatmala, saya sudah lihat. Saya enggak bilang, percaya ya, pasti kau sembuh. Enggak. Saya bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lu bener. Karena bagi sebagian orang ketika mereka mau mati itu pergumulan jiwa yang enggak gampang, saudara. Disitulah kita kasih kekuatan. Bu, Pak, percaya walaupun kita mati ada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Jangan PHP-in orang. Itu yang bikin banyak orang kepahitan sama Tuhan. Kenapa, saudara? Orang tuh waktu mau mati dia lagi pergumulan jiwa loh. Banyak orang akhirnya kepahitan di akhir hidupnya. Dia menolak Tuhan karena dia bilang, kenapa Tuhan kesembuhkan saya? Saya bilang kesembuhan itu bukan hanya secara tubuh, tapi yang terpenting kesembuhan jiwa. Amin. Karena yang naik ke atas itu bukan tubuh, tapi jiwa. Kesembuhan jiwa itu adalah kesembuhan dalam kekekalan. Amin. Ini Nabi Yesaya ini mirip saya, saudara. Kebalik ya, saya yang mirip dia ya. Dia datang loh sama raja loh. Dia nggak ngomong gini, raja tenang raja, Tuhan kita dahsyat. Apalagi kalau mau ketemu raja ini, amplopnya tebel, saudara. Jadi harus kasih tahu yang manis-manis toh. Tapi dia enggak. Dia ketemu raja langsung dia ngomong, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Kau akan mati, tidak akan sembuh. Ya, kira-kira kalau ada nabi Tuhan datang sama raja begitu, dihukum nggak, saudara? Ya, Yesaya datang dengan semua risiko. Tapi dikatakan di sana, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat itu juga langsung dia memalingkan mukanya di tembok, saudara. Tembok ratapan itu bisa ada di mana saja. Dapurmu bisa jadi tembok ratapanmu, amin. Ibu-ibu, kamar mandi pun bisa jadi tembok ratapan. Kau menangis kepada Tuhan. Nggak usah pergi ke Israel, nangis di sana kejauhan. Ya, di rumah saja, di kamar pun bisa jadi tembok ratapan. Ketika engkau dengan hati yang hancur, ya, bukan nanti di Israel sana. Nggak usah pergi berdoa jauh-jauh di tembok ratapan sana, di kamar saja. Sebab Tuhan nggak hadir hanya di Israel. Tuhan hadir dimanapun engkau mencari Dia. Hatimu hancur bagi Dia. Saya orang yang paling nggak terima kalau titipan doa ke tembok ratapan. Jangan titip sama saya tolak. Kalau titip amplop saya terima. Saya mau ajarin jemaat yang benar supaya kau nggak tersesat. Dipikir setelah kita ke Israel dititipi doa, digulung-gulung ke sana, terus Tuhan dengar doamu waktu diselipin di tembok ratapan. Hello, kalau kau tidak bertobat, biar mau kau bawa 1000 tuh formulir doa, nggak ada yang naik sampai ke sorga. Ya, makanya kalau saya mau ke Israel jangan titip formulir doa, titip amplop saja, amin. Bertobat, ini orang Kristen ya. Tembok ratapan yang terbaik itu di mana? Di rumahmu, di kamarmu, bisa di dapur, bisa di kamar mandi waktu engkau berdoa hancur hatimu. Di situ Tuhan mendengarkan doamu, saudara. Lalu Hizkia langsung dia berbalik ke tembok. Apa yang membuat Tuhan menjawab doa Hizkia sehingga dia sembuh? Dia bilang begini, ayat 3, kita baca bersama. Ia berkata dalam ratapannya, dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya apa? Bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan dengan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, adakah Tuhan mendapati alasan untuk Dia memperpanjang hidupmu di dunia ini? Ya, bapak-bapak, kalau engkau cuma sibuk selingkuh, bersinah, engkau nangis, Tuhan, ingatlah aku ini tukang selingkuh. Ingatlah Tuhan, aku ini hidup dengan
tidak tulus hati, langsung malaikat bilang, saya cabut sekarang nyawamu. Iya, saudara, biar Tuhan itu menemukan alasan di hidup kita, karena kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja-raja Israel semuanya jahat, membangun penyembahan berhala. Tapi Hizkia waktu dia naik, dia robohkan semua bangunan-bangunan penyembahan berhala, tugu-tugu berhala dari bangsa Israel. Dia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan, dan dia hidup melakukan kehendak Tuhan. Enak? Enggak enak bagi daging, tapi kalau itu yang Tuhan mau, roh kita bersuka cita. Hizkia bilang, Tuhan, pertimbangkan loh, aku ini hidup dengan setia di hadapan-Mu. Aku tuh melakukan apa yang baik di mata-Mu, dan aku ini melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Lalu saat itu dikatakan dia menangis dengan sangat. Dan kita tahu bersama, Alkitab berkata Hizkia diberi perpanjangan umur berapa lama? 15 tahun. 15 tahun itu tidak 15 tahun untuk dia melakukan kehendak Tuhan. Dipotong tidur 8 jam. Makan, berarti satu hari 24 jam. Potong separuh lah untuk kita makan, untuk kita tidur 8 jam, untuk kita ngapa-ngapain. Berarti kalau 15 tahun hanya 7 tahun loh. Itu enggak lama loh. Saudara, ingat umur ya. Makanya ada pepatah bilang, ingat umur Pak, ingat umur ya. Engkau yang hidup tidak melakukan kehendak Tuhan, bahaya saudara. Hizkia berkata begini, kenapa dia bilang dia ingin hidup lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita lanjut tadi ayat yang ke-17, ayat 18 ya. Dia bilang begini saudara, ayat 18, Hizkia berkata begini. Sebab di dunia orang mati ya, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau saudara masih hidup, banyak-banyaklah mengucap syukur. Nggak usah banyak bersungut-sungut. Karena kalau kau sudah mati, kau sudah nggak bisa mengucap syukur lagi sama Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, banyak-banyak bersyukur. Karena kalau udah mati, tidak bisa lagi orang mati bersyukur sama Tuhan. Waktunya kita bersyukur itu kapan? Sekarang. Saat kita diberi hidup. Nggak usah banyak mengeluh. Makanya saya suka kalau orang datang, Bu, hidup saya ini berat Bu, begini. Jadi mau hidup atau mati? Tak doakan sekarang. Kalau udah nggak sanggup hidup lagi, didoakan biar mati ya Tuhan, cabut sekarang nyawanya. Jangan Bu, saya masih pengen hidup, bersyukur. Amin. Jangan banyak mengeluh, mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Nggak usah banyak mengeluh, apa-apa mengeluh gini, mengeluh. Ya, bersyukur saudara. Belajar bersyukur, sebab Hizkia berkata di dunia orang mati kita sudah nggak bisa lagi bersyukur, ya, dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Yang kedua saudara, orang mati sudah nggak bisa memuji Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, banyak-banyaklah memuji Tuhan, nyanyi, bersuka cita. Ya, jangan marah-marah bapak-bapak stres. Ya, kalau kau sudah kebanyakan stres, udah mau dicabut Tuhan nyawamu itu. Karena Tuhan bilang mending mati saja dia ini. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada lagi orang mau stres, mau apa, sudah mati sudah. Jadi kalau hari ini diberi hidup, banyak bersyukur, amin. Banyak memuji Tuhan, amin. Ya. Waktu sakit, waktu apa, nyanyi aja, hati yang gembira adalah obat, amin. Nggak usah ratapi hidupmu,
ya. Ketika apapun Tuhan izinkan terjadi, yang pahit bilang Tuhan, yang pahit itu baik bagi kesehatan jiwaku, supaya aku selamat, ya. Dia bilang di sana, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Di dunia orang mati kita sudah nggak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Kita nggak bisa lagi bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Justru waktu kita hidup, ya kita bisa bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Lihat kanan kirimu, bilang masih hidup toh? Bersyukur. Ya, bilang kau masih hidup kan? Bersyukurlah kau, ya. Ternyata tanda bahwa kita masih hidup ini, kita ini masih bersyukur. Amin. Ya, jangan banyak bersungut-sungut. Kalau masih ada napas, bersyukur. Saya kemarin saudara lagi pelayanan di Surabaya, ada ibu-ibu datang, dia masuk ke ruang, ada pengerja gereja bilang, "Bu, di luar ada satu jemaat mau ketemu ibu, boleh enggak?" Dia datang khusus dari Balikpapan loh, karena ibu khotbah hari ini. Oh iya, dia katanya pengen banget ketemu ibu, ada yang dia mau sampaikan, pesan dari suaminya. Suaminya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Oh ya, suruh masuk. Ibu itu masuk, begitu ketemu saya, dia peluk saya saudara, dia nangis saudara. "Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih Ibu, saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa ketemu Ibu." Iya, kenapa? Ibu cerita dulu, duduk dulu ya, cerita ya, baru nangis nanti ya, karena saya tidak ngerti ibu ini nangis siapa, duduk dulu. Oh, dia cerita, "Bu, saya itu menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang jahat, dia pendosa." Ibu kenapa bilang suami ibu pendosa? 29 tahun saya menikah dengan dia, Bu. Pertama dosanya ya, pemain judi suami saya. Judinya itu bukan puluhan juta, ratusan juta, Bu, miliar, Bu. Sampai yang terakhir rumah digadaikan, dia main judi sampai 5 miliar. Dan karena semua barang sudah digadaikan, saya nggak dikasih duit sebagai istri, saya hidupin anak-anak, saya utang. Dari uang utang saya kasih makan anak-anak. Yang kedua, Bu, bukan hanya judi, suami saya pemakai narkoba. Jadi saya lihat di tempat tidur dia mabok lagi pakai narkoba, Bu, sebagai istri. Udah ndak ada uang, saya utang buat makan, dia pakai narkoba, suntik, mabok di kamar. Yang ketiga, Bu, kenapa saya bilang dia pendosa? Satu kali saya lihat di Instagram ada perempuan foto sama suami saya, sama pegang 2 anak. Dia tulis, "Selamat ulang tahun suamiku." Saya lihat begitu. Saya tunggu dia pulang, Bu. Waktu dia pulang saya bilang, "Pak, ini kamu kan? Kamu udah menikah lagi, udah punya anak 2 kecil-kecil." Saya pikir waktu saya bilang begitu dia nangis minta maaf. Enggak, Bu, saya dipukulin, saya dihajar, saya jatuh di bawah, saya diinjak sampai jari kaki saya 1 putus. Dan saya bersimbah darah, pendarahan di lantai. Waktu dia lihat saya begitu, Bu, dia injak saya, dia bilang, "Mati kau sekalian." Saya bilang, "Oh memang kalau itu bukan pendosa lagi, bajingan tuh suami ibu." Jengkel saya mendengarnya. Ada manusia begitu, bukan manusia itu. Saya bilang, "Hah? Iya, Bu, iya, Bu." Dan 29 tahun saya menghadapi suami yang demikian. Setiap hari yang menguatkan, saya temukan khotbah ibu 2019. Setelah pandemi itu saya terus dengerin khotbah-khotbah ibu. Setiap malam ada dia, saya putar khotbah ibu. Walaupun dia tidak senang, tapi satu saat, Bu,
Saya terus berdoakan bagi suami saya. Seperti yang selalu ibu bilang, doakan suamimu. Itulah kehendak Tuhan. Jangan kau bercerai, doakan, bertahan. Saya mencoba melakukan tuh. Satu saat dia dengar khotbah ibu sendiri. Lalu Tuhan jamah dia bertobat, Bu. Sejak hari itu saya bingung. Dia malah yang lebih tiap hari dengerin khotbah ibu. Satu hari tuh bisa 6-7 jam khotbah ibu semua diputer. Dia lagi kerja di hotel di mana, dia kirimin video, mah lagi denger Debbie Basir. Ya, dia mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, Bu. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mengasihi saya, kami setiap malam berdoa. Dia dipulihkan Tuhan, dia tinggalkan semua dosa. Tapi Bu, setelah dia bertobat 1 tahun, dia tuh kepengen banget loh ngomong, nanti kalau Bu Debbie khotbah di mana kita datang ya. Saya pengen ketemu Bu Debbie, saya pengen ngomong terima kasih karena lewat khotbahnya saya boleh mengalami Tuhan. Setahun dia bertobat, tiba-tiba dokter vonis ada tumor di otak. Dan dia akhirnya dioperasi 2 bulan yang lalu, Bu. Setelah operasi, suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika di ICU pun dia ngomong, nanti kamu ketemu sama Ibu Debbie, kamu sampaikan terima kasih. Sampai dia meninggal, Bu, dia terus dengerin khotbah-khotbah Ibu. Dan saya bersyukur, Ibu, makanya saya datang ke sini, saya bersyukur. Nanti saya mau foto sama Ibu, saya mau bawa foto itu ke kuburan suami saya. Agak horor ya, agak horor sih. Ya, saya bilang, Ibu, please ya, jangan ditaruh di atas kuburan ya, Ibu. Jangan taruh foto saya di situ ya. Saudara tertawa ya, saya takut sih. Tapi enggak lah saudara ya, saya bercanda. Iya Ibu, iya Bu, saya bersyukur saya datang ke sini mewakili suami, saya mau berterima kasih. Bagaimana seorang pendosa bisa kembali kepada Tuhan dan dia meninggalkan semua dosanya, dan di akhir hidup dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat ya, buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang tadinya pembunuh. Ya, semalam saya dengar kesaksian orang yang pernah mutilasi orang bertobat. Ya, dan dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, Bu, coba kalau ibu tidak melakukan kehendak Tuhan, ibu ceraikan suamimu. Tidak akan pernah ada seseorang pendosa yang kemudian bertobat. Dan Tuhan tahu batas pertobatannya sudah 1 tahun aja, terus dipanggil. Karena kalau kelebihan mungkin bisa balik lagi. Orang begini nih setan gak suka loh kalau dia bertobat. Dan Tuhan tahu batasannya sampai di situ. Ya, dan saya melihat saudara, bagaimana indah hidup kita ketika kita ini sungguh-sungguh mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Saudara, yang kenapa orang tua itu memberi nama bagus ya? Jadi kalau yang di sini belum punya anak ya, tolong kalau kasih nama anak itu cari di Alkitab. Tadi kita lagi di ruang hamba Tuhan, ada seorang ibu masuk ya, dia mau ketemu sama Pak Victor. Kenapa Bu mau ketemu? Anak saya mau dibaptis Pak, mau minta nama ya, minta namanya itu yang berarti ya anak berkat ya. Jadi kita percaya bahwa seorang ibu itu atau orang tua memberikan nama kepada anak itu sesuai dengan doa. Amin apa amin? Dan nama kita itu semua Tuhan yang sudah ya menggariskan. Dan nama itu doa, nama itu harapan. Dulu ada seorang tuh datang kepada saya, dia bilang gini, Bu, saya itu mau kerja di mana-mana ditolak semua Bu. Kenapa? Karena saya diberi nama sama orang tua saya prihatin.
Ada di sini namanya prihatin. Biasa memang orang Jawa itu ya suka memberi nama sesuai dengan keadaan. Tapi yo mbok ojo dikei nama prihatin toh yo bu. Ya, dulu ada orang di sini namanya Clara gitu ya. Saya bilang, namanya orang Jawa kok kayak orang bule ya, Clara. Bukan bu, waktu itu saya dilahirkan dalam keadaan keloro-loro. Jadi dikei nama Kloro, bacanya Clara, tulisannya ya, tapi itu keloro-loro. Ya mbok ojo toh. Saudara, di Alkitab ada seorang yang diberi nama juga tidak bagus. Makanya kalau kasih nama itu hati-hati. Di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, kita tuh sering ya menyanyikan lagu ini yang kita tahu bersama dengan judulnya tuh Doa Yabes. Ya, tapi wah kalau nyanyi itu luar biasa pasti ya. Kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Makanya banyak orang kasih nama anaknya itu Yabes. Ya, padahal arti nama Yabes itu apa? Penderitaan atau kesakitan. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, coba kita lihat 1 Tawarik pasal yang keempat ya, ayat yang ke-1 dulu kita baca sampai dengan ya ayat yang ke-10. Ya, kalau kita lihat di sana dalam 1 Tawarik ini adalah kisah keturunan Yehuda dari cabang lain. Ya, dikatakan ini keturunan Yehuda. Ayat yang pertama, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Kalau saudara baca sini ada nama-nama banyak di situ, semua nama. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai, dan Lahat itulah kaum orang Sora. Inilah anak-anak Etam, Yisril, Isma, dan lain sebagainya. Kalau kita baca itu semua isinya nama-nama. Tapi yang menarik saudara, di ayat yang ke-9 di sana dikatakan begini, baca bersama 1, 2, 3 ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi nama Yabes itu yang berarti menderita atau kesakitan itu diberikan oleh ibunya. Karena pada saat itu ibunya dalam keadaan menderita. Ya, bahkan bukan hanya ibunya. Saudara, ya, kisah dari 1 Tawarik ini ditulis. Ini adalah satu kisah ketika pada waktu itu bangsa Israel ya, mereka baru kembali dari pembuangan. Ya, ini adalah satu kisah silsilah kerajaan Yehuda dari 1 Tawarik ini. Dan ketika kitab ini ditulis ya, ketika itu orang-orang Yehuda itu mereka baru kembali dari pembuangan di Babel. Seperti yang kita tahu bersama ya, pada abad ke-6 sebelum Masehi itu Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel, dan akhirnya mereka dibawa ke Babel, ditawan selama 70 tahun. Bayangkan saudara, ya, ditawan 70 tahun, dibawa pindah ke satu tempat yang mereka tidak mau dan pasti tidak nyaman, dan di sana mereka ya disuruh bekerja selama 70 tahun di Babel. Mereka hidup di dalam pembuangan. Lalu ketika sudah selesai masa pembuangan itu seperti janji Tuhan, mereka disuruh pulang. Nah, 70 tahun mereka sudah tinggalkan rumah, mereka sudah tinggalkan kotanya, lalu disuruh balik lagi. Kira-kira keadaannya masih sama seperti itu enggak? Ya, udah beda semuanya. Mungkin rumahnya udah enggak ada. Mungkin di situ tinggal rerumputan. Mereka melihat banyak hal yang sudah berbeda.
kembali dengan masa kritis, kembali kepada negeri yang tadinya mereka tinggali, dan pasti keadaannya tidak enak, saudara. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara, seorang yang bernama Yabes ini lahir. Jadi coba kita bayangkan keadaannya, di tengah baru pulang dari pembuangan 70 tahun, masuk ke daerah lagi itu dalam keadaan yang sudah tidak nyaman. Mereka sedang ada dalam pergumulan. Bahkan bangsa Israel pada waktu itu juga sedang di dalam situasi yang sulit. Ya, mereka sedang bertanya-tanya apakah penyertaan Tuhan dan janji-janji Tuhan itu masih akan tergenapi atas mereka, karena kesulitan ada di depan. Di saat seperti itu, ibunya Yabes ini hamil, lalu melahirkan. Makanya kalau mau hamil itu lihat-lihat keadaan. Amin, Bapak Ibu. Jangan sembarang hamil saja. Ya, itu orang nanti waduh lagi dalam keadaan susah, akhirnya karena sukar. Saya takutnya lagi banyak utang, dikejar-kejar orang, anaknya lahir dinamain debt collector. Ya, jangan sampai begitu ya. Makanya perhatikanlah dengan seksama waktu-waktu yang ada. Nah, di tengah keadaan yang sulit, mamanya ini hamil melahirkan anak, lalu diberi nama Yabes. Ya, tadi dikatakan di sana yang artinya apa? Tadi dikatakan yang artinya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, di dalam penderitaan, saudara. Ayat yang berikutnya berkata, Yabes akhirnya apa? Berseru kepada Tuhan. Dengar baik, saudara, sekalipun mungkin orang tuamu memberi engkau nama yang tidak sesuai, atau keadaan memaksa kita melihat bahwa segala sesuatu tidak ada harapan lagi, atau mungkin orang berkata memang sudah nasib dari nenek moyangmu itu, kau itu dilahirkan miskin, jadi tidak mungkin lagi engkau bisa diberkati. Dengar baik-baik, sesuatu terjadi ketika Alkitab berkata dan mencatat Yabes apa? Berseru. Waktu dia berseru, ketika dia memalingkan imannya kepada Tuhan, ya, dia berseru kepada siapa dikatakan? Kepada Allah Israel. Hari ini, apakah engkau berseru kepada Tuhan? Engkau mengalami masalah, penderitaan, kepada siapa engkau berseru? Saya berseru sama mertua, Bu. Ya, bertobat. Jangan berseru kepada orang tua ketika engkau ada masalah. Jangan berseru kepada mertuamu. Jangan berseru kepada pendetamu. Datang sama Pak Victor, Pak, saya ini nggak punya uang, Pak. Ya, tolong Bapak bantu saya lah, jatuh tempo ini, Pak, besok 6 juta, Pak. Ya, ada loh orang-orang begitu. Datang sama saya, Bu, besok saya harus bayar 8 juta. Ibu bisa bantu nggak? Tolong bayar, Ibu. Ya, banyak jemaat begitu. Saya sudah dikejar-kejar. Saya bilang, saya juga dulu pernah dikejar-kejar. Tapi saya nggak datang sama manusia dan meminta uang. Saya duduk di kaki Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Kalau engkau berseru kepada manusia, manusia cuma bisa tolong engkau bulan ini aja. Tapi kalau Tuhan yang menolong, diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Katakan amin. Ya, nggak usah cari pendeta, nggak usah cari manusia, cari Tuhan. Iya, datang lagi, Bu, saya mau berbagi, Bu. Berbagi apa? Pergumulan. Nggak usah, saya sudah banyak sama saya pergumulan. Kasih sama yang butuh saja. Iya, nggak usah bagi-bagi pergumulan. Ya, pergumulan itu datang serahkan ke Tuhan, di kaki Tuhan, duduk curhat. Dalam keadaan yang pahit, Yabes mengerti bahwa nasibnya mungkin pahit. Dia diberi nama Yabes, itu pasti akan menjadi olok-olok. Mungkin dia dibully, karena artinya namanya itu penderitaan, penyakitan, kesakitan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada anak kita dikasih nama penyakitan, di sekolah bilang, hei penyakitan, penyakitan. Enak gak saudara?
Kemarin saya baca berita ada anak 4 SD bunuh diri loh saudara, karena dibully di sekolah. Ya, jadi Yabes itu secara manusia nasibnya, masa depannya sudah buram. Dipanggilnya aja penyakitan, penyakit datang loh. Kan kasihan saudara. Tapi Tuhan bisa mengubah nasib ya menjadi sebuah rencana Tuhan yang indah. Waktu apa? Alkitab berkata, waktu Yabes berseru kepada Allahnya. Saudara, penting hari ini berserumu kepada siapa? Mari datang berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Tidak usah berseru ke saya. Saya ini HP saya penuh orang konseling. Ya, konselingnya juga saya selalu jawabnya apa? Cuma apa? Berdoa. Cari Tuhan. Kita ini tidak bisa bikin apa-apa. Pendeta juga nggak bisa bikin apa-apa. Tugas saya membawa jemaat itu datang bertemu dengan Tuhan, tapi bukan bertemu saya. Makanya saudara, jangan taruh imanmu kepada saya, jangan taruh imanmu pada Pak Victor, taruh imanmu kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menjawab. Tidak ada manusia hebat, nggak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Dengan iman saudara yang hebat, ya. Dan akhirnya Yabes itu berseru. Dia nggak suruh titip doa, ya titip ya, tolong serukan kepada Tuhan, enak aja. Emang Tuhan pakai makelar, pakai perantara? Datang sendiri, engkau yang harus berseru kepada Tuhan. Dikatakan lalu Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya apa? Dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan agar nasibnya diubahkan, agar apa yang sudah dimuatkan kepada dirinya, yaitu penderitaan, kesakitan, itu diubah Tuhan. Dia bilang apa? Dia berkata, kiranya engkau apa? Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Makanya dia berdoa supaya jangan ada kesakitan, karena memang arti namanya itu adalah kesakitan. Apa doanya di sini saudara? Dia berkata kepada Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menjadi orang kaya dan menjadi orang yang diberkati dua hal yang berbeda. Banyak orang kaya tapi tidak diberkati, ya. Banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Banyak orang yang pas-pasan kelihatannya tapi diberkati. Apa tolak ukur antara diberkati dan kaya? Orang yang kaya mungkin dia punya banyak harta, tapi dia tidak diberkati. Jadi dia tidak diberi kuasa untuk menikmati. Karena kaya atau keberhasilan itu nggak bisa diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari berapa banyak yang dapat kita syukuri, dan itu bisa kita bagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang kaya belum tentu diberkati. Artinya apa? Walaupun dia punya banyak, dia belum tentu dapat menikmati banyak. Ya, seperti khotbah saya, penjaga villa sama yang punya villa. Iya, kemarin saya lihat pembangunan sekolah misi, saudara. Saya bersyukur Tuhan taruh itu di hati saya, sehingga sekolah misi, ya berkat jemaat di tempat ini juga ya, yang sudah memberi banyak hal saudara untuk rencana Tuhan boleh terjadi. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan pilih Semarang. Tadinya saya itu mau di Solo, ada di Karanganyar, tapi semuanya Tuhan belokkan. Ya, ketemu jemaat di tempat ini, Pak Agus memberikan tanahnya untuk kita pakai. Lalu ketemu Pak Iksanto yang membangunnya tanpa dibayar saudara, ya bahkan ikut nombokin. Ketemu Pak Victor yang punya banyak pengalaman di sekolah, karena saya ini memang
Saya nggak punya pengalaman apa-apa, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya? Saya ini nggak ada pengalaman apa-apa, tapi Tuhan tuh ngomong, aku cuma cari orang yang beriman. Karena imanku, iman yang dapat mewujudkan semua rencana-rencanaku yang besar di bumi ini. Ya, ketika kita punya iman, maka segala hal yang mustahil pun bisa terjadi. Jadi kemarin saya pergi lihat pembangunan sekolahnya sudah berjalan sejauh mana, dan kita melewati di situ kan banyak daerah villa-villa, banyak villa-villa yang kosong, saudara. Saya bilang sama Pak Victor, Pak, ini villa-villa bagus-bagus banget ya. Iya Bu, tapi ini kosong. Tuh pada ditulisi dijual. Ya, banyak orang punya villa tapi tidak dapat kesempatan menikmati villa. Penjaga villanya yang seneng nikmati villa, berenang di villa, goreng pisang, minum kopi. Yang punya villa cekot-cekot, mikirin bayar tagihan. Ya, jadi yang lebih dari pemenang yang mana? Penjaga villa atau yang punya villa? Jadi saudara mau yang punya villa atau mau jadi penjaga villa? Ya, nggak apa-apa jadi penjaga villa asal diberkati toh. Hidupnya seadanya tapi enak gitu ya. Bisa menikmati daripada yang jadi punya villa tapi nggak menikmati. Bedanya orang yang kaya dan orang diberkati itu begitu. Yabes berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kesuksesan, keberhasilan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang mampu kita syukuri dan kita bisa bagikan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya berdoa mau jadi kaya, minta sama Tuhan, aku mau menjadi orang yang diberkati. Ya, Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dan bukan hanya diberkati berlimpah-limpah, dia bilang apa? Dan perluas Tuhan daerahku. Artinya apa? Semakin kita diberkati berlimpah-limpah, itu artinya Tuhan akan pakai hidupmu berdampak lebih luas lagi. Biar Tuhan yang memperluas daerah kita. Gereja di tempat ini pun akan diperluas oleh Tuhan. Katakan, imani saudara. Ya, saya lihat nih sudah penuh ya jemaatnya sampai ya nggak dapat tempat nih. Tuhan akan kasih tempat yang lebih besar ya Pak Victor ya. Amin saudara ya, yes gitu ya. Bukan untuk ambisi manusia, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya, untuk kepentingan Tuhan. Saya ini tidak bangun gereja karena panggilan saya memang bukan gembala. Ya, kalau saya jadi gembala nggak cocok saudara. Nanti jemaatnya kepahitan semua. Datang Bu Dewi, saya mau didoakan. Nggak usah cari minta-minta didoakan, doa sendiri. Nah, itu kan saya saudara ya. Kemarin ada pendeta di Manado, kita seminar di sana. Dia bilang, Bu Dewi, saya tiru loh, saya tiru ibu. Jemaat saya datang, saya bilang, jangan cari-cari pendeta, berdoa sendiri. Itu jemaat keluar Bu dari gereja saya. Saya bilang, Bapak Gembala, jangan tiru apa yang saya buat. Iya, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ini adegan berbahaya ini yang begini ya. Kalau Bapak nggak dipilih Tuhan untuk ngomong gitu, jangan, apalagi Bapak Gembala. Ya Pak Victor, kalau ada jemaat datang, Pak Victor bilang, jangan cari saya, cari Tuhan. Dia keluar dari gereja Bapak. Ya, makanya Bapak dipilih jadi gembala, saya enggak. Ya, saya seperti ini. Orang aja datang, tuh pendeta sana mau loh didoakan. Ibu kok enggak mau? Kamu ikut saja pendeta sana, jangan ikut saya. Ya itu saya, karena memang ya saya panggilannya seperti ini. Ya, tetapi di tempat ini Tuhan memberkati tempat ini. Bayangkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dengar perjuangan di tempat ini saudara, bagaimana Pak Victor bersama teman-teman ya. Dan dari yang tidak ada sampai Tuhan bisa beri tempat ini yang begitu luar biasa. Dan tidak lama lagi Tuhan akan beri tempat yang lebih besar lagi buat jemaat di tempat ini. Untuk kepentingan Tuhan loh, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Pak Victor atau siapapun. Kalau untuk kepentingan Tuhan, tidak ada yang mustahil.
Amin, saudara. Tuhan memperluas daerahmu. Jemaat, ketika gerejamu diberkati dan gerejamu juga menjadi berkat bagi banyak orang, engkau juga jangan jadi jemaat yang cuma datang duduk diam pulang, nggak berubah, sampai tempat duduknya aja dikontrak loh. Ada loh jemaat-jemaat tuh yang ngontrak tempat duduk, pokoknya aku tuh harus di sini, kudu neng kene, setiap minggu kudu neng kene. Nih deh teko telat, orang udah duduk, ih kok duduk di sini? Ini padahal tempat saya loh. Ya, ndak usah di-tag itu tempat duduk. Ya, yang penting engkau menjadi jemaat yang bukan hanya datang duduk pulang, hidupmu berubah. Amin. Dan bilang, Tuhan perluas daerahku Tuhan. Ya, artinya apa? Bukan hanya dari segi ekonomi, keuangan engkau diperluas oleh Tuhan, tapi pelayananmu. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang belum pernah engkau temui, dan engkau akan berdoa bagi mereka, dan mereka akan dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Cari jiwa, menangkan jiwa, dan akan dibawa ke tempat ini, karena Tuhan akan memberikan satu tempat yang lebih besar lagi. Dan semua jemaat harus siap menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Saudara, banyak gereja, kenapa saya itu ditaruh Tuhan hati untuk bikin sekolah misi ini? Ya, karena gereja itu kebanyakan hanya berdoa tuayan, ya, tuayan menguning. Saya itu diberi Tuhan hati begini. Banyak gereja hamba Tuhan hanya berbicara tentang tuayan, tapi warningnya Yesus berkata, memang tuayannya banyak, tapi pekerjaannya itu cuma sedikit. Buat apa tuayan banyak kalau pekerja sedikit? Nah, hari ini Tuhan taruh tuh di hati saya, kamu harus bergerak, cetak para pekerja-pekerja itu, beri hati bagi mereka. Nah, di sekolah misi ini tadi Pak Victor sampaikan, kenapa nggak diterima? Nggak usah daftar yang di atas 60 tahun ya. Ya, tapi saya mau melayani Tuhan, Ibu. Berdoa saja sayang. Kau so tua, berdoa saja. Tidak bisa lagi dikirim misi Pak Victor. Ya, yang umur-umur sudah tua bukannya tidak berguna. Tetap berguna, tapi kita itu cari yang muda-muda, batasnya 30 tahun. Kenapa? Mereka masih bisa dikirim, ya, pergi sampai ke pedalaman-pedalaman untuk memenangkan Indonesia bagi kerajaan Allah. Kita tidak menangkan Indonesia buat gereja tertentu atau orang-orang untuk gereja tertentu, tapi bagi kepentingan kerajaan Allah. Kita nggak hanya bicara satu denominasi gereja. Ya, makanya juga kami hari-hari ini ada dalam pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan. Nanti kita pertengahan Maret ini bersama Pak Victor dan seluruh tim dari sini akan berangkat ke Manado. Saya dengar sudah 1000 lebih pendeta yang mendaftar, saudara, dari berbagai gereja. Jadi Tuhan tuh taruh di hati, hari-hari ini kita bergerak bagi tubuh Kristus. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Tadi pagi saya sampaikan, firman Tuhan berkata, ya, perjalanan bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita, terutama kita yang sekarang ini berada di zaman akhir. Saya bilang sama suami, udah kita habis-habisin buat Tuhan aja deh hari-hari ini. Ya, kita terus bergerak. Kalau dipikir capek nggak capek, saudara. Saya ini apalagi ya, saya pernah 1 minggu itu terbang 10 kali loh. Ya, pernah makan malam di Kopeng, makan siang di Jakarta, makan malam di Singapura. Oh, hebat nggak saudara? Ya, luar biasa. Tapi saya cuma mau bilang, Tuhan, aku mau terus bekerja bagi Tuhan. Hari ini saya khotbah di sini 3 kali. Nanti malam saya langsung pulang di Jakarta. Besok pagi saya khotbah di Jakarta. Besok siang saya sudah ada di Bandung. Apa saudara? Orang bilang, Ibu capek enggak? Kalau bilang capek. Dan saya tuh sekarang pelayanan kita bukan cari uang lagi. Dari YouTube kami sudah diberkati. Tapi kenapa saya terus mau melakukan ini? Kenapa saudara? Karena saya tahu kita ada di zaman akhir. Nggak banyak waktu lagi bagi kita untuk santai-santai dengan hidup. Makanya saudara, ada masalah, jalani aja, nggak usah terlalu banyak alay lebay.
Ya, masalah Bu, mau bunuh diri lah, mau apalah, pret. Ya, baru masalah sedikit sudah ngomong begini-begini. Tidak usah. Ayo kita berlari bersama Tuhan. Kita ada di hari-hari terakhir. Tuhan, saya dengan suami tanpa lelah kami mau terus melayani Engkau. Apa yang kami bisa perbuat, kami mau perbuat. Ini adalah proyek Tuhan. Secara manusia pun, apa yang Tuhan taruh untuk sekolah misi itu, saya sama sekali saya nggak punya pandangan, saya nggak punya apa. Ya, tapi ternyata ya begitu berjalan, Tuhan taruh semua juga di hati Pak Victor ya Pak, luar biasa ya Pak ya. Saya tinggal datang, nanti Bu itu begini. Ya memang dia ahlinya. Jadi kita kan saling memperlengkapi. Saya cuma punya iman, saya menangkap proyek Tuhan itu. Ketika sudah jalan ya Tuhan perlengkapi. Besok saya harus ke Bandung, saya ketemu dengan orang dari Amerika saudara. Dia cuma punya waktu besok, akan membicarakan tentang sekolah ini. Karena dia berkata, Bu, ini sekolah bukan hanya menjadi berkat bagi Indonesia, tapi dari situ akan keluar hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, saya siapa saudara? Jadi besok kita akan ketemu beberapa orang untuk membicarakan semua program di sekolah ini. Saya hanya mau melangkah dengan iman. Tuhan yang menyusun seperti puzzle. Dia perluas daerah kita. Hari ini itu pun berlaku bagi jemaat. Tangkap visi itu dari Tuhan. Kalau gembala saudara, tim pelayanan di tempat ini semua diberkati dan mau bergerak dengan hati Tuhan, itu juga akan terjadi kepada jemaat. Tuhan akan memberkati jemaat di tempat ini, memperluas daerahmu, pelayananmu, usahamu, bisnismu akan diperluas oleh Tuhan. Satu tujuannya untuk apa? Kepentingan kerajaan Allah. Kita sedang berpacu dengan hari-hari terakhir, hari-hari ini akan banyak hal yang terjadi. Ya, dan kita harus segera saudara melakukan selama masih siang. Ayo kita bekerja dengan giat. Lalu di sana Yabes berkata, memperluas, kiranya Engkau memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan menyertai aku. Sekalipun dia dinubuatkan, sekalipun dia diramalkan seorang pesakitan, diberi nama kesakitan, tapi dia percaya kalau tangan Tuhan yang menyertai itu akan menjadi berbeda. Katakan amin saudara. Mari kita minta penyertaan Tuhan atas hidup kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan itu nol saudara. Kita minta hari Tuhan, sertai aku dengan tanganmu. Sertai aku Tuhan. Minta jangan jalani hidupmu dengan kekuatanmu, sebab memang kita nggak punya kekuatan apa-apa. Bilang, Tuhan aku minta sertai aku dengan tanganmu. Yabes berkata, bukan hanya Tuhan berkati berlimpah-limpah, bukan hanya minta diperluas daerahnya, tapi dia bilang, tanganmu Tuhan, biarlah tanganmu yang menyertai aku. Saudara, kekuatan kita terbatas. Kita manusia nggak bisa apa-apa. Ya bahkan hari ini kalaupun Tuhan bilang kita kembali loh. Kita pulang loh. Saya pun kalau hari ini Tuhan suruh balik saya. Ya nggak ada satupun dari kita yang bisa menentang kedaulatan Tuhan. Tapi karena itulah jangan engkau sombong menjalani hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Katakan Tuhan, sertai kami dengan tanganmu. Biar tangan Tuhan yang menyertai kami. Ya bukan dengan kekuatan kami. Artinya apa? Dia tahu benar. Kalau tangan Tuhan yang menyertai, maka tidak ada perkara yang mustahil.